Hai, perkenalkan nama saya Melinda Dia Savitri dengan NIM 2010651138. Hai, saya Inayatul Maula dengan NIM 2010651171. Hai, saya Lexi Ravelio, NIM 2310651036. Hai, saya Natalie Samsin dengan NIM 2310651097. Hai, baik di sini saya akan membahas tentang SSA ya. SSA itu sistem satu arah. Jadi di Jember beberapa bulan ini sedang dihebohkan dengan SSA. Awalnya SSA ini hanya beberapa jam saja, hanya dari jam 4 sore sampai jam maghrib, atau tepatnya sampai jam 6 sore. Tapi mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan SSA dibuat menjadi 24 jam. Dengan dibuatnya SSA menjadi 24 jam, banyak warga yang tidak puas atau mungkin merasa cukup kecewa ya dengan adanya SSA ini, dikarenakan menurut sebagian warga SSA ini menjadi salah satu penyebab utama menurunnya omset mereka. Jadi di Jalan Jawa ini kan banyak UMKM atau banyak pedagang kaki lima ya, bisa dibilang begitu. Nah itu omsetnya banyak menurun drastis. Lalu yang kedua, emang benar kemacetan di ruas Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, Jalan Riau ini sedikit berkurang. Tapi imbasnya di jalan-jalan kecil seperti di Mastrip atau di daerah kampus lainnya, itu kemacetan menumpuk. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat warga menjadi kecewa dan tidak puas. Lalu mungkin meningkatnya potensi kecelakaan. Karena ya tahu sendiri ya, dengan adanya sistem satu arah, banyaknya pengendara mengendarai kendaraannya dengan kebut-kebutan. Jadi seperti sepeda motor, mobil, itu mengendarainya dengan kecepatan yang bisa dibilang lumayan kencang ya. Nah, sedangkan di daerah Jalan Jawa itu adalah daerah sekolah, ada SMA 2, ada SMP 3. Nah itu bisa menambah tingkat kecelakaan di kota Jember. Sebagian warga menyampaikan hal-hal tersebut saat sidang DPR berlangsung. Lalu saat sidang tersebut, warga juga menuntut yaitu penegakan peraturan parkir yang lebih tegas, karena di Jalan Jawa ini banyak parkir yang masih berkeliaran, banyak parkir liar lah bisa dibilang begitu. Lalu kemudian penertiban pedagang kaki lima seperti di pinggir-pinggir UNED. Nah itu kan masih banyak PKL. Nah itu warga menuntut untuk ditertibkan saja daripada sistem satu arah. Lalu ada juga untuk meninjau kembali sistem satu arah 24 jam, apakah SSA ini diperlukan selama 24 jam atau tidak. Jadi warga meminta untuk pemerintah ini meninjau kembali hal tersebut. Kemudian pemerintah yang mendapat laporan tersebut kemudian menanggapi hal-hal itu, yaitu tanggapannya ialah kemacetan di ruas Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, Jalan Riau, dan Jalan Mastrip. Seperti itu. Lalu janji DPRD kepada masyarakat sekitar ialah DPRD akan menyampaikan dan merealisasikan aspirasi-aspirasi yang telah disampaikan oleh rakyat-rakyat yang telah menyampaikan pendapatnya. Menurut saya SSA ini ada beberapa dampak ya. Ada dampak negatif tentu, ada dampak positif juga. Seperti yang telah kita ketahui, pemerintah telah menerapkan sistem satu arah selama 24 jam di beberapa jalan di sekitar area kampus. Tentunya kebijakan ini memiliki dampak yang positif maupun dampak negatif. Maka dari itu kita akan membahas beberapa dampak dari penerapan sistem satu arah selama 24 jam di sekitar area kampus. Dampak pertama sistem satu arah pada kemacetan. Penerapan sistem satu arah selama 24 jam memiliki dampak yang positif dalam mengurai kemacetan di jalan utama. Terutama kemacetan yang terjadi di jam-jam sibuk seperti di pagi hari maupun di sore hari. Akan tetapi kebijakan ini juga dapat menyebabkan kemacetan di jalan-jalan kecil.
Hal ini dikarenakan kendaraan yang terjebak di jalan utama terpaksa harus mencari jalan alternatif lain, yaitu dengan melewati jalan-jalan kecil maupun gang-gang kecil. Dampak SSA pada bisnis lokal. Kebijakan sistem satu arah juga berdampak pada bisnis lokal. Berkurangnya volume kendaraan yang melintasi jalan utama serta pengalihan arus lalu lintas ke jalan-jalan kecil membuat area parkir di sekitar toko menjadi terbatas. Hal ini menyebabkan penurunan omset pedagang yang cukup berarti. Kemudian dampak SSA pada keselamatan. Dampak negatif lain sistem satu arah selama 24 jam di area kampus yaitu pada keselamatan. Kebijakan sistem satu arah juga beresiko meningkatkan kecelakaan bagi pejalan kaki dan juga anak-anak. Kurangnya pengawasan dan patroli di jalan-jalan kecil membuat pengendara yang tidak tertib bisa bertindak leluasa di jalan-jalan tersebut. Berikut adalah beberapa dampak dari penerapan sistem satu arah selama 24 jam di sekitar area kampus. Dari hasil analisis yang telah dijelaskan oleh teman saya, latar belakang dan juga dampak dari sistem satu arah 24 jam Jember atau kita sebut saja SSA 24 jam. Nah, itu ada beberapa ada beberapa solusi ataupun tindak lanjut yang mungkin bisa diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama adalah evaluasi. Evaluasi ini untuk mengukur keberhasilan dari SSA 24 jam itu dilihat dari dampak negatif dan dampak positif dengan melibatkan masyarakat ataupun pihak-pihak yang lainnya. Bukan dari satu pihak saja, misalkan Subjember saja itu tidak bisa. Yang kedua adalah meningkatkan komunikasi antara di Subjember dan juga masyarakat dengan mendengarkan keluh kesah mereka dan menampung aspirasi masyarakat dan juga masukan masyarakat. Kemudian yang ketiga, partisipasi masyarakat. Itu masyarakat harus ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan lalu lintas yang mana itu terjadi di lingkungan mereka. Kemudian yang keempat, mencari solusi ataupun alternatif untuk mengurangi kemacetan di lingkungan sekitar kampus, terutama di Jalan Jawa ataupun di Jalan Kalimantan yang seringkali mengalami kemacetan yang cukup parah, tapi nggak parah-parah banget sih. Itu kemudian yang kelima adalah penegakan peraturan parkir, yang mana banyak dari kendaraan roda 2 ataupun roda 4 yang parkir sembarangan di sekitar area tersebut, yang mana menyebabkan kemacetan. Yang keenam ataupun yang terakhir itu penertiban PKL, pedagang kaki lima di sekitar area kampus, yang mana apabila penegakan itu tidak dilakukan, yang mana apabila penertiban PKL itu tidak dilakukan, maka akan semakin banyak kendaraan yang parkir sembarangan dan menambah kemacetan, dan juga bisa saja yang paling parah itu terjadi kecelakaan. Itu saja solusi yang bisa saya sampaikan. Penerapan SSA 24 jam di Jember. Mahasiswa dapat menaikkan peran penting dalam memastikan penerapan SSA 24 jam di Jember secara adil dan efektif dan bermanfaat bagi semua pihak. Yang lebih eksklusif dan transparan secara mendorong solusi yang lebih kelanjutan untuk mengatasi kecepatan di sekitar kampus. Mahasiswa dalam program ini memiliki tanggung jawab untuk membantu sekolah dalam berbagai hal. Beberapa di antaranya termasuk
termasuk meningkatkan kemampuan literasi dan nutrasi, membantu adaptasi teknologi dan membantu administrasi. Jadi mahasiswa menaikkan peran ini untuk inovatif untuk membantu menyelesaikan masalah SSA 24 jam di Jember. Jadi peran utama adalah mahasiswa berbagai pelajar, mereka harus melayani pendidikan dengan serius dan mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan tugas-tugas dan akademik dengan integritas. Penting bagi mahasiswa adalah untuk bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai solusi yang terbaik. Jadi mahasiswa dapat terlibat secara aktif dan aksi sosial dan menjadi relawan di berbagai organisasi atau program yang sudah bertujuan untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial yang terjadi di Jember seperti pelajaran, sosial bantuan, bencana ataupun program pembangunan masyarakat.